Pasca gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, kubu Roy Suryo CS mempermasalahkan jerat pasal berlapis hanya demi menguji keabsahan ijazah asli atau palsu, mulai dari fitnah dan pencemaran nama baik, penghasutan, hingga dugaan manipulasi dokumen digital yang ancamannya 12 tahun penjara. Meski demikian, kuasa hukum Jokowi mengklaim perbuatan Roy Suryo CS sudah memenuhi pasal tersebut. Selangkah lagi, kasus ijazah Jokowi memasuki babak akhir. Kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan menganggap pasal berlapis yang menjerat para tersangka Roy Suryo CS sudah tepat dengan dugaan perbuatan pidana, baik dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, maupun penghasutan dan dugaan manipulasi dokumen digital Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Firman merasa kubu Roy Suryo CS playing victim dan menyalahkan Jokowi pasca gelar perkara khusus. Sebab sejak awal, pelaporan Jokowi yang tertuang dalam laporan polisi, para tersangka seharusnya mengetahui pasal apa saja yang bisa berpotensi menjerat Roy Suryo CS. Dari situ sudah kelihatan bahwa memang dari awal kita laporkan ITE. Jadi kalau dibilang, wah baru kita tahu sekarang, capek. Panggilan kan juga ada di situ. Pasal-pasal disampaikan. Dan itu laporan polisi loh Mbak. Laporan polisi itu adalah pada waktu dilaporkan sudah disampaikan. Jadi kalau sekarang diputar-balikan playing victim dan sebagainya, menurut saya itu kelucuan-kelucuan yang berikutnya. Dan saya pikir ya sudahlah. Dari sejak awal disampaikan, tunjukkan. Baru kita berhenti. Kemarin ditunjukin masih aja ngoceh gitu kan. Kalau menurut saya sebaiknya legowo. Siapkan pembelaan, siapkan saksi-saksi meringankan, siapkan hal-hal lain. Itu lebih legowo. Kalau dia terus memutarbalikkan fakta, terus mengatakan nuding-nuding, nah inilah yang tadi dibilang sama Bang Ahmad Koyasudin, bahwa ada nanti adalah kewenangan subjektif dari penyidik yang bisa melakukan penegakan hukum, melakukan penahanan. Sementara kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hosinudin menyayangkan terjadinya penyelundupan pasal dugaan manipulasi dokumen digital yang dinilai tidak ada kaitannya dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Hosin menyebut Jokowi tak pernah komplain terhadap dugaan aktivitas manipulasi dokumen elektronik. Kalau sejak awal Jokowi menyatakan direndah-rendahkan, dihina-hinakan, itu kan konsistennya harusnya relevan adalah 311, 310. Kalau pakai Undang-Undang ITE, 27A Undang-Undang ITE. Ingat sekali lagi, tidak ada editing atau manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Joko Widodo pada saat dia berkomunikasi kepada media. Sekali lagi, dia menyatakan merasa dirinya dihina-hinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhananya karena ijazahnya dituding palsu. Jadi dia tidak pernah komplain tentang adanya editing, dia tidak pernah komplain adanya manipulasi data elektronik, dia juga tidak menyampaikan adanya ancaman 12 tahun penjara terhadap aktivitas manipulasi data elektronik tersebut. Itulah yang kemudian membuat kami menyimpulkan ada upaya untuk menyelundupkan pasal. Apa definisi penyelundupan pasal? Yakni memasukkan pasal yang sebenarnya tidak relevan dengan keluhan yang dialami oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan apa yang dia anggap ada pencemaran dan fitnah terhadap dirinya. Membantah argumen tersebut, Firman memastikan kliennya Jokowi tak pernah berniat memenjarakan Roy Suryo CS andai tak mempersoalkan keaslian ijazah. Pengadilan menjadi satu-satunya jalan menurut Firman untuk menghentikan kegaduhan yang selama ini terus bergulir. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.